Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nuriksan Maulana, dari Probolinggo Wilayah angkatan 2024. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk melengkapi tugas dalam berarti kampus Islam ke tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah suatu keadaan di mana seseorang salah sadar atau penuh perhatian fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi, tanpa terganggu masa lalu, dan tanpa kekhawatiran akan masa depan. Kemudian di sini disajikan study case mengenai gambaran-gambaran mindfulness. Akan saya bacakan. Hal yang sering kita jumpai ketika mahasiswa tahun akhir merasakan tekanan yang begitu besar dalam mengerjakan tugas akademik maupun tuntutan tugas akhir, sebut saja tugas. Hal ini mempengaruhi pikiran, mental, jiwa, dan emosional sehingga berdampak langsung pada perubahan aktivitas sehari-harinya. Suatu ketika, salah satu temannya menyarankan Lukas untuk melakukan terapi mindfulness untuk mengatasi perubahan perilaku yang dialaminya. Akhirnya, setelah melakukan meditasi, fokus pada nafas, dan mengamati pikiran tanpa menghakimi, kondisinya membaik. Hal ini berdampak pada kondisi pribadinya yang lebih percaya diri dan termotivasi untuk menuntaskan tugas akademiknya dengan baik. Kemudian, bagaimana mindfulness dapat membantu mahasiswa mengatasi masalah? Mindfulness merupakan salah satu solusi ampuh. Cara ini hanya melibatkan dirinya sendiri dengan pikirannya. Pada dasarnya, bagaimana si Lukas ini dapat mengendalikan dan menguasai atas dirinya sendiri. Apabila kondisi ini tercapai, maka Lukas akan percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur dan tugas kita hanya berusaha. Hal ini berkaitan erat dengan nilai spiritual sebagai bentuk penghambaan. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi mahasiswa tersebut saat berlatih mindfulness? Menurut saya, tantangan yang dihadapi oleh Lukas terdiri dari dua. Yang pertama tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal. Tantangan internal selayaknya seorang individu yang merasa pakai dan tekanan mental. Tantangan eksternal bisa terjadi pada ketika mulai dijauhi oleh temannya, lingkungan yang tidak mendukung, dan tidak adanya support system yang baik. Kemudian yang ketiga, strategi self-care apa yang bisa mahasiswa tersebut terapkan selain mindfulness? Selain metode ini, Lukas dapat melakukan olahraga rutin untuk menjaga kesehatan jasmaninya. Menurut sumber yang ada, penelitian konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis, termasuk harga diri dan penurunan stres. Selain itu, aktivitas fisik berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif, seperti memori dan perhatian, meningkatkan kinerja akademik dan kemampuan kognitif lainnya. Kemudian yang keempat, bagaimana peran pihak universitas dalam menyediakan dukungan terkait self-care and mindfulness bagi mahasiswanya. Yang pertama, Universitas Gadjah Mada menyediakan fasilitas berupa Wisdom Park untuk mahasiswa melakukan hobi-hobi dan olahraga lainnya. Kemudian yang kedua, pihak UGM memberikan konsultasi kesehatan yang dapat kita jumpai di masing-masing fakultas. Selain itu, Fakultas Psikologi juga mengadakan atau menyediakan atau memfasilitasi untuk mahasiswa lain atau di luar psikologi untuk dapat melakukan konsultasi kesehatan. Dan yang ketiga adalah unit kemahasiswaan. Tujuan dari mahasiswa mengikuti unit adalah untuk mengembangkan minat dan bakatnya sehingga mengurangi rasa stres beban yang ada pada tugas akademiknya itu. Kemudian yang kelima, jika mahasiswa pada studi kasus di atas tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman dan tidak mencoba mindfulness, apa dampak yang terjadi pada kondisinya? Kemungkinan yang terjadi yaitu lemah fisik, yang kedua lemah mental, dan kemungkinan yang bakal terjadi atau yang paling buruk adalah bunuh diri. Jadi teman-teman, sayangilah diri kita sendiri. Buatlah motivasi yang membuat kita terus bertumbuh. Bangun lingkungan yang saling mendukung, perhatikan lingkungan sekitar, jadilah teman cerita bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.